selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, siang hari ini saya sedang berada di Motoplex Piaggio Vespa di kawasan Ampera. Karena ini menemui model terbarunya dari PT Piaggio Indonesia, yaitu Liberty S125. Jadi di akhir tahun 2025 ini, PT Piaggio Indonesia memperkenalkan model terbaru dari Liberty. Dan sekarang jadi 125 cc saja. Kalau yang sebelumnya itu 150 cc. Tapi buat background aja, sebenarnya di luar sana itu masih tetap ada versi 150, juga ada 125. Dan yang 125 itu sebenarnya juga ada 3 tipe. Standar, S, dan Z. Tapi yang dijual di Indonesia hanya yang tipe S, teman-teman, yang elegan gitu. Nah, ini motor sekarang juga jadi model termurahnya dari PT Piaggio Indonesia. Dijual dengan harga 39,5 juta rupiah on the road Jakarta. Itu jauh lebih murah dibanding Vespa LX150 yang sekarang bandrolnya 46,5 juta. Jadi ini mengisi pasar yang lebih terjangkau gitulah. Dan harga segitu ya mirip-mirip ketemu dengan ada NMAX, ada EDV, ada PCX juga, nggak beda-beda juga ya. Cuma ini mesinnya 125 cc. Nah, dibalik itu apa sih keunggulan dan kekurangannya? Nah, saya tadi sudah nyobain, sudah lihat detailnya. Jadi pada video kali ini saya mau kasih lihat ke teman-teman detail dari Liberty S terbaru ini. Karena ini tadi dari hasil nyobain ini ternyata asik banget teman-teman. Buat harian, buat dalam kota, ini sih cocok banget. Yuk tonton terus sampai hari, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, sebelum detailin, kalau secara garis besar ini tetap khas sebuah Liberty ya. Matic yang khas Eropa banget, yang pakai roda blank ya. Depan 16 inci, belakang 14 inci, terus kesannya tuh tinggi, besar. Tapi sebenarnya ini motor ramping kecil. Nah sekarang kita lihat detailnya aja dari area depan. Karena ini perubahannya banyak banget dibanding versi yang sebelumnya. Oke teman-teman, dari area stangnya ini kelihatan langsung berubah banget. Karena Liberty terbaru ini dikasih lampu baru yang desainnya tuh pipih, kayak muka robot ya kan. Dan ini pastinya sudah LED dan terbagi dalam 3 klaster ya. Ada yang tengah dan kanan kiri. Terus di atasnya ini kayak ada lubang gitu, memberikan kesan sporty gitu. Ini asli area batok stangnya tuh keren banget teman-teman. Dan spionnya juga baru, desainnya tuh ya pipih gitu, dan tiangnya ini tuh pendek banget teman-teman. Dan kesannya simple, jadi nggak kayak tangke yang panjang banget gitu teman-teman. Oke, turun ke bawahnya sedikit, ini juga baru banget, beda banget teman-teman. Terutama bagian pinggir ini ada plastiknya sekarang, ini desain baru. Terus kalau di bagian dada, di bagian tengah, ini juga sebenarnya ada yang baru ya. Ini ada honeycomb gitu motifnya ya, khas Piaggio. Cuma sayangnya untuk versi Indonesia ini tertutup oleh dudukan plat nomor. Padahal ini bagian sini keren teman-teman. Dan di sini terdapat lampu sen yang ternyata masih pakai bohlam ya, halogen, cuma DRL-nya sudah LED. Terus turun ke bawahnya, spatbornya modelnya begini ya, standarnya Liberty ya. Cuma kalau kita lihat peleknya, wow, ini baru dan desainnya keren banget teman-teman. Terbagi dalam palang 3 ya, tapi bercabang-cabang di bagian sininya tuh lihat. Jadi ada 2 tiang gini, terus di sininya bercabang. Ini sih keren ya, eye catching banget, beda banget. Dan ini dibalut ban berukuran 90/80 ring 16 teman-teman. Dan ini bannya dari Maxxis gitu. Terus kalau kita lihat di area kiri, ini ada rem depannya sudah cakram 220 mm. Dikawal kaliper 2 piston dari Nissin, dan ini ada ABS-nya, dan ABS-nya single channel ya, hanya di roda depan saja. Oke, sekarang kita geser ke area tengah dan atas dulu, area stang dulu. Kita naik ke atas. Oke, kita lihat dari area stangnya dari belakang. Nah, ini yang pertama kita temukan adalah pastinya di ujung ada hand gripnya. Ini bulat gini aja, terus ada motifnya gini kayak ombak, ada tulisan Piaggio dan tanpa bandul stang. Jadi ujungnya tuh bener-bener rapet gitu teman-teman. Ini kayaknya Piaggio pede banget, mesinnya nggak ada getaran ya, jadi nggak perlu dikasih bandul. Terus di depannya ada handle rem depan, modelnya tetap warna aluminium gitu, cuma dikasih clear. Terus bagian ke dalamnya dikit kita temukan beberapa tombol ya. Ini tombol untuk ganti mode di bagian menu speedometer, di bawahnya untuk starter, dan di sini ada tulisan front wheel ABS. Tadi seperti kita bahas, ABS-nya hanya ada di roda depan. Terus ini spionnya tadi saya bilang tangkainya pendek, jadi kesannya sporty. Lalu di sebelahnya ini ada panel hitam ini ternyata kalau dicopot ini ada dudukan buat flash screen atau windscreen gitu ya. Jadi udah ada aksesorinya, memang bisa dipasang di sini. Terus geser ke stang kiri, ini tombolnya lebih banyak. Ini ada buat lampu jauh dekat dan PS beam. Terus ada buat lampu sen, klakson, dan ini yang tombol bergambar kunci ini buat buka joknya. Jadi tinggal tekan aja, nggak perlu putar-putar anak kunci gitu. Terus pastinya ada handle rem belakang, tapi ini masih mekanis ya, belum cakram, belum hidrolis gitu. Kemudian di tengahnya ada panel instrumen. Nah, isinya kayak gini nih.
Oke, kita lihat detail speedometernya teman-teman. Tapi sebelum itu kita lihat sini ada lampu merah kedip-kedip. Jadi ini info kalau immobilizernya aktif teman-teman. Jadi pengamannya meski masih pakai kunci colok tapi ada immobilizernya. Kita nyalakan, langsung ada tulisan welcome, ada garis-garis gitu. Keren ya. Dan ini ukurannya 5,5 in TFT full color. Jadi keren, ini beda dengan versi sebelumnya. Kita lihat infonya ada apa aja. Di sini ada jam gede banget. Di sebelah sini di tengah ada odometer. Tadi barusan berubah warnanya ya. Jadi ini emang udah ada aktif ya, kalau terbaca gelap dia jadi biru, kalau terang jadi putih. Oke, lanjut. Di tengahnya ada info kecepatan, gede banget di sini. Kemudian di bawahnya ada tanggal, di sebelah kiri ada fuel meter, di kanan ini ada MID-nya gitu. Di sini ada trip A, trip B. Ini buat ganti-gantinya pakai tombol mode yang ada di stang kanan tadi. Lalu di bawahnya ini ada voltmeter, kondisi bahan bakar rata-rata, range, terus kecepatan rata-rata, kecepatan maksimal, dan kalau kita klik lagi, ini akan masuk menu ke bawahnya, teman-teman. Ini yang berkaitan dengan fitur Mia, teman-teman, atau fitur kayak di Yamaha ada WeConnect ya. Jadi aplikasi di smartphone yang bisa menampilkan banyak info, teman-teman. Nah, infonya apa aja sih? Kayak gini nih. Nah, teman-teman, ini kalau udah terkoneksi dengan aplikasi Mia, bisa apa aja sih, Pak? Oke, yang pertama kita bisa lihat live trackingnya. Oh, RPM? Apa aja nih, Pak? RPM, lalu tegangan baterai. Ya. Nanti kalau misalkan dia udah jalan, kita bisa juga lihat konsumsi bahan bakarnya berapa, jarak yang ditempuh berapa, rata-rata kecepatan berapa. Kita juga bisa cek. Oh gitu. Nah, ini juga ada presentase nih. Bukan gas berapa persen ya? Berapa persen. Oh iya, keren. 0%, naik terus dan sebagainya ya. Oke, terus Betul. bisa apa lagi, Pak? Lalu di halaman 2 kita bisa lihat nih. Ya. Nah, ini bisa kelihatan gaya gravitasinya, akselerasinya, betul. Oke. Kemudian apa lagi? Di sini untuk bahan bakarnya. Nah, sekarang karena kondisinya sekarang diem ya, jadi boros ya. Lebih boros, betul. Okay. Nanti kalau jalan tergantung. Ini ya bisa tinggi. Betul. Nanti dia ya? membaca sendiri, betul. Oke. Next apa lagi, Pak? Next lagi, ya kita lihat nanti di vehicle. Kita harus dalam kondisi mati ya. Ya. Kondisi mati karena ini kan tracking, kita mati. Oh, dimatiin mesin. Ya, karena nanti fungsinya baru bekerja itu ketika mati. Nah, apa aja nih? Yang pertama ada seat opener atau untuk buka jok. Oke. Betul. Lalu ada Find Me atau seperti Bike Finder. Oh, kayak airbag system itu ya? Betul. Oke. Dan yang terakhir adalah Follow Me. Follow Me Home itu ya? Follow Me Home. Jadi untuk yang menerangi. lampunya nyala 30 detik ya, Pak? 30 detik, betul. Oke. Sebenarnya kalau misalkan kita kunci kontak off langsung ya, dan ini kondisinya sudah on di pengaturan sini. Iya. Ketika kita offin, ini akan langsung nyala sebenarnya. Tapi kadang misalkan kita parkir gitu ya, beres-beres dulu karena mungkin naruh barang di bagasi dan sebagainya, 30 detiknya habis, kita bisa nyalain lagi lampunya dari di sini. sini. Betul. Oke. Ya, ini kayak misalnya untuk buka jok. Bunyi pletek langsung bisa dibuka dari HP. Simple, canggih. Ya. Terus apa lagi, Pak? Terus ada Find Tadi Me. yang Find Me ya? Ya. Oh, bunyi klakson ya? Bunyi klakson dan sen. Oh, klakson dan sen. Ya, kayak 2 kali. Kayak ini bener-bener airbag system gitu. Ya. Tapi ini klakson yang bunyi. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Oh, 2 kali tapi ada jeda ya? Ada 2 kali, betul. Oke. Jeda. Dia memang bunyinya sekali dipencet ini 2 kali klakson bersamaan dengan lampu sen 2 kali juga. Oke. Kalau tadi yang terakhir yang Follow Me Home. di Ini depan. nyala sini ya. Tuh. Coba kita lihat. Ya, kalau misal nanti kita pencet Follow Me, Ya. jadi kan kondisinya mati ya. Ya, mati nih belum nyala mati nih. Ya. Ya. Kita pencet. Nah, dia nyala. Nyala dia. Kiri kanan. Aduh. Betul. Ini defaultnya 30 detik ya, Pak? 30 detik, betul. Setelah itu mati, dipencet bisa Pencet, nyala nyala lagi. lagi, betul. Oh, gitu. Selama 30 detik lagi. Oke. Ada lagi nggak, Pak? Udah, itu Udah, aja. itu aja ya? Itu udah. Lumayan canggih, Pak. Bener-bener keren. Mantap. Nah, keren banget ya. Dia bisa buat berbagai macam fitur. Dan di sini kalau kita lihat detailnya lagi, kalau kita matikan, kita nyalakan, banyak berderet info nih. Bukan tadi hanya sinyal, ada aplikasi Mia-nya, ada baterai handphone, ada notifikasi kalau pesan masuk, terus kalau ada telepon buat ngatur musik, notifikasi kalau ada pesan, dan ada satu lagi info grip heater ya. Itu kayaknya opsional kalau di luar negeri sana. Terus di bagian paling kanannya ada beberapa info juga, ada kayak engine cut off, terus tanda samping terbuka, tanda kunci untuk pengingat jadwal servis, dan satu lagi kalau ada kerusakan nih kayaknya karena gambar segitiga. Terus di kanan kirinya ada beberapa info lampu-lampu ya, sen kiri, sen kanan,
lampu jauh, cek engine, tekanan oli, ABS, dan ini sebenarnya di atasnya ada info kalau kayak idling stop system. Tapi ini di sini nggak ada fitur buat nyalain matiinnya ya. Entahlah, ini kayaknya nggak diaktifin ya. Dan yang saya suka banget di sini adalah info tekanan oli, teman-teman. Ini sebenarnya penting banget di motor ya. Karena motor lain kebanyakan nggak punya. Padahal ini fitur simple tapi benar-benar berguna. Kalau oli kurang, itu langsung terdeteksi di sini. Jadi bisa mencegah kerusakan mesin lebih lanjut. Oke, sekarang kita lanjut lihat area bawah stangnya, teman-teman. Di sini ada beberapa fitur. Salah satunya ada gantungan barang, model yang ada pengaitnya gini, dan saat tidak dipakai bisa tertutup rapi begini. Bagus ya. Terus yang menarik juga di area sini itu plastiknya dikasih finishing yang model kasar gitu. Ini kesannya unik, beda ya. Bener-bener tidak dibiarkan polos dan kesannya juga lebih kokoh gitu ya. Bukan yang model kayak plastik yang tipis, yang plastik PP, tapi ini kayaknya plastik ABS gitu ya, jadi keker. Termasuk yang bagian stang, bagian belakang ini juga begitu. Tapi yang di area frame speedometernya ini yang plastik halus gitu, plastik ABS. Terus kalau geser ke bagian bawah lagi, di sebelah kanan ada kunci kontak, teman-teman. Jadi ini belum pakai smart key, belum keyless, tapi walaupun mekanis sudah ada immobilizernya, jadi masih tetap aman. Kemudian kalau kita tekan kunci kontaknya, ini bisa buat buka laci yang ada di bawahnya nih. Nah, di dalamnya ini ada glove box, dan kalau sebelah kiri ini ada USB Type A ya, jadi bisa ngecas smartphone di situ dan HP-nya ditaruh di dalamnya. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Kita lihat di sini adalah ada deck yang permukaannya tuh ternyata ada kayak bergelombang gitu biar nggak terlalu licin. Cuma ini secara dimensi nggak terlalu lebar ya. Jadi kalau misal dibanding Vario gitu, ini kalah lebar. Cuma dia lebih panjang, teman. Jadi buat sepatu ukuran 44 ini lega. Kemudian di bagian belakangnya dia ada kayak grill, ini buat akses masuk udara ya, buat bantu dinginin mesin. Terus di tengahnya ini ada bodi yang halusnya. Lalu bagian belakang ini bodi utamanya nih. Ini bodi halusnya dan warnanya ini matte ya, kesannya mewah. Dan warnanya ada dua pilihan ya, ada yang biru dan ada yang abu-abu seperti yang di sebelah sana. Gitu. Dan di sini tulisan Liberty-nya itu keren juga, teman-teman. Jadi tulisannya kan tulisan Latin ya, terus 3D warnanya hitam, terus S-nya warnanya biru. Ini cakep banget sih, rapi, keren ya. Terus bagian belakang ini ada ornamen yang warna hitam ini, dan ini ada yang warna plastik PP, ada yang halus, yang glossy. Terus bagian belakang ada lampu rem dan lampu sen yang mikanya tuh warnanya merah keseluruhan, teman-teman. Kemudian di atasnya ada behel yang sekarang sudah berikut dudukan buat top box, teman-teman. Jadi kalau yang sebelumnya kalau mau pasang top box ini harus dibeli terpisah, sekarang sudah include ya. Jadi lebih hemat. Ini tinggal dicopot aja cover yang plastiknya ini, sudah bisa masang top box di sini. Gitu. Dan pastinya ini bahannya logam ya, biar kuat. Lalu di sini ada jok yang juga desainnya baru dan dilapis kulit satu motif gitu yang permukaannya cukup kasar. Ini dijahit dengan benang berwarna hitam. Terus di balik joknya ada bagasi yang cukup besar ya. Ini muat helm, tapi helm half face yang tanpa pad gitu. Karena memang tidak terlalu lega, dan di bagian bawahnya itu ada jendolan gitu. Ini buat ruang ketika mesin main ya, throttle bodinya biar tidak mentok. Terus tidak ada alasnya ya, tidak ada kayak karpet-karpetnya. Terus di sini ada label ngasih tahu ukuran ban dan tekanannya di bagian sini tuh. Depan 29 PSI, yang belakang 31,9 PSI kalau sendirian, kalau boncengan 36,3 PSI. Cukup tinggi ya tekanannya gitu. Terus yang menarik di sini adalah di bagian depannya ini dong ada tangki. Jadi lubang tangkinya di bagian depan ini jarang-jarang ya. Biasanya kalau tangki di bawah jok kan ada di bagian belakang ya. Ini di depan dong. Dan ini model tutupnya khas banget Piaggio atau Vespa, model plastik gini, model puteran gini pakai drat. Dan ini kalau kita lihat konstruksinya di sebelah kiri ini ternyata memanjang ke bagian belakang bawah, teman-teman. Makanya kapasitasnya cukup besar ya, bisa sampai 6 liter nih. Nih, ini tangkinya loh ini, dan bahannya plastik. Tapi itu saja jangan khawatir, ini pasti terkuat. Ini kayak tangki-tangkinya motor trail, ini juga begini. Kemudian kalau kita lihat bagian joknya tadi, ini bagian sampingnya ini juga keren, teman-teman. Ini ada plastiknya tuh dan glossy agar kalau pas ditutup ini lebih rapi tuh. Woi, cakep banget ya gitu. Terus turun ke bawahnya kita temukan adalah pijakan kaki buat penumpang yang kalau pas lagi gak dipakai itu bisa terlipat rapi gini. Terus kalau dibuka, nah ini cukup panjang dan permukaannya ternyata logam aja, teman. Jadi nggak ada karetnya gitu. Tuh, dan di sini bodinya bodi kasar gitu. Dengan permukaan yang kayak puntus-puntus gitu. Terus kalau kita lihat detailnya, ini sayangnya masih ada ini ya, beda-beda
kerenggangan ya. Ini ada yang renggang banget, ada yang rapi rapet. Jadi build quality-nya memang perlu lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Mungkin karena produk buatan Vietnam ya, agak sedikit lebih rendah dibanding biasanya made in Indonesia gitu. Terus kita lihat di sini adalah bagian belakang. Tadi kita belum lihat spatbornya. Ini ramping banget, kecil, tapi finishingnya ini juga bagus loh teman-teman. Tuh, yang pakai permukaan kasar gitu. Jadi kesannya mewahnya tuh dapat banget tuh. Unik ya. Ini jarang-jarang di motor Jepang yang kayak gini teman-teman. Terus ini menaungi roda belakang yang ringnya itu ring 14 teman-teman. Jadi khas Liberty, roda depan dan belakang memang belang. Jadi kalau yang belakang ini pakai ban berukuran 100/80 ring 14. Terus palangnya tuh saja kayak yang depan, yang tadi merek model baru. Cuma ini karena ring lebih kecil, jadi palang-palangnya tidak sepanjang yang pelek depan tadi. Dan kalau yang belakang ini remnya masih tromol, jadi belum cakram ya, yang belakang. Tuh. Dan ini kalau kita lihat perhatikan di sini, ini ada yang menarik perhatian. Ini nih yang buat ngasih tahu kalau kampasnya tipis, ini tajam banget itu teman-teman. Jadi kalau pemilik Liberty lagi nyuci ini harus hati-hati ya, jangan sampai kena ini nih. Tajam banget, terus las-lasannya, kurang gimana gitu ya. Tai-tainya ya? Iya, tai-tainya tuh kelihatan dibiarin gitu, sayang sekali. Terus tadi balik ke sisi kanan, kita belum lihat area sini. Knalpotnya, modelnya ramping banget, pipih, terus ada cover plastiknya, itu saja biar kalau kena kaki tidak langsung nyos, blosoh, panasan. Terus di depannya kita lihat adalah ada kipas anginnya. Karena ini mesinnya memang masih pakai yang kipas angin ya teman-teman. Pendingin udara kayak Vespa LX150 gitu. Karena basic mesinnya adalah yang iGate yang 3V teman-teman. Jadi kepala silindernya 3 klep, 2 untuk masuk, 1 untuk buang. Makanya masih pakai yang kipas angin gitu. Oke, kita lihat mesin bagian kirinya. Di sini kita lihat adalah tuh ada labelnya iGate, ada filter udaranya yang modelnya tuh gepeng banget, ramping banget. Terus di bawahnya ada cover CVT, ada warna silver di sini, ada lubang buat masuk udara. Di sini juga ada lubang juga. Dan ini nggak ada kickstarternya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang Kickstarter minded, ini nggak ada. Karena ada aja yang komplain, kok nggak ada Kickstarter, padahal ini 2025 mau 2026. Kalau aki sudah terdeteksi udah mau drop ya harus ganti aja lah. Karena sekarang orang ngelah itu udah jarang banget, jadi pabrikan rata-rata membuang Kickstarter gitu kan. Dan kalau ngomongin mesinnya, ini sekarang hanya 125 cc dengan tenaga hanya 10,3 horsepower, torsinya 10,7 Nm. Angka yang tidak terlalu gede memang. Karena ya hanya 125 cc gitu. Terus yang menarik lagi kalau lihat di sini adalah bagian engine mounting. Ini ada peredam karet gede banget teman-teman. Ini kayaknya salah satu efeknya ketika dicoba tadi halus banget teman-teman. Jadi sangat minim getaran dari mesin ini kayak gitu. Nah gimana impresi mengendarainya? Jadi kan saya tadi udah nyobain nih. Jadi pertama adalah rasanya ini motor ternyata ceper banget teman-teman. Jadi saya yang tingginya 173 cm, bobot 65 kg, ketika naik itu kalau kedua kaki turun masih nekuk dong. Ini ramah banget buat orang Indonesia. Tapi sayangnya Piaggio Indonesia tidak mencantumkan tinggi joknya berapa. Ini mungkin hanya sekitar 760 mm gitu teman-teman. Nah joknya teman-teman desainnya tuh tirus banget. Jadi ketika kaki turun itu tidak ngangkang. Ini pasti akan ramah banget buat rata-rata orang Indonesia. Tingginya 165 cm pun dijamin akan mudah menampakkan kedua kaki. Dan hal itu juga ditunjang dengan desain tadi teman-teman. Decknya itu nggak terlalu lebar, jadi tuh nggak ngangkang pas turun, enak banget. Terus kalau pas naik, nih kan tadi saya udah bilang buat sepatu ukuran 44 panjang ya tuh, maju mundurnya tuh masih cukup lega walaupun ke dalamnya ngepres aja gini. Terus posisi duduknya pas berkendara, walaupun ini ternyata stangnya sudah ditinggin 2 cm, tapi masih tetap berasa rendah teman-teman. Masih rasanya sporty, tapi cukup lebar rasanya. Jadi kalau dibanding Vario ini lebih lebar sih gitu. Terus impresi yang berikutnya adalah ini motor terasa ringan, lincah, bobotnya 128 kg. Ini tadi ketika dicoba bener-bener ya gampang banget dikendalikan. Terus surprise-nya lagi adalah suspensinya itu empuk, jadi nyaman. Tadi joknya juga ini cukup empuk impresinya. Terus kalau performa mesin ini tadi dirasakan adalah halus banget, minim getaran, tarikannya tapi kalem aja teman-teman, bukan yang langsung bus gitu. Tapi kalem aja, tapi kayaknya rasanya sih dengan tenaga 10,3 horsepower buat harian masih cukup sih gitu. Oke, itu teman-teman, kita lihat bareng Piaggio Liberty S terbaru yang mana ini sekarang menjadi model termurahnya dari PT Piaggio Indonesia. Akhirnya sekarang ada motor yang dijual dengan harga di bawah 40 juta ya, karena yang
Vespa Elek terbaru itu sudah 46,5 juta rupiah on the road Jakarta. Dan meski di bawah 40 juta, tapi malah justru dapat banyak fitur baru ya. Contoh tadi speedometernya udah TFT digital, terus ada Mia, terus pas dinaikin juga enak. Walaupun mesinnya sekarang jadi hanya 125 cc, tapi kalau buat harian sih menurut saya udah cukupan banget. Gitu sih. Jadi gitu aja tonton video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka dengan video ini, subscribe buat yang belum subscribe, terus nyalakan juga tombol loncengnya, dan jangan lupa follow juga kami otomotif_TV, kalau IG saya _otomotif, dan IG-nya Popo di Mas Popo _. Jadi Popo ini jadi videographer kali ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm naik motor. Dadah, sampai jumpa di berikutnya. Salam dari Motovlog Ampera.